Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 164 sampai dengan 165, kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu segitiga dan segi empat. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 164 pada bagian soal ringkasan bab yang kelima. Isilah kotak kosong pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Garis bagi dari titik-titik pada segitiga sama kaki membagi alasnya menjadi dua bagian yang sama dan berpotongan tegak lurus dengan alas tersebut. Maka jawabannya adalah sudut puncak. Yang pertama ini artinya bahwa garis bagi dari sudut puncak pada segitiga sama kaki membagi alasnya menjadi dua bagian yang sama dan berpotongan tegak lurus dengan alas tersebut. Yang kedua, pada dua segitiga siku-siku, jika panjang hipotenusa yang bersesuaian dan titik-titik adalah sama, atau panjang hipotenusa bersesuaian dan titik-titik adalah sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku atau pada sisi miringnya. Maka kalimat lengkapnya menjadi seperti ini. Pada dua segitiga siku-siku, jika panjang hipotenusa yang bersesuaian dan satu sudut lancip adalah sama, dan atau hipotenusa bersesuaian dan sisi lainnya adalah sama, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Selanjutnya, kedua diagonal jajar genjang berpotongan di titik-titik. Jawabannya adalah kedua diagonal jajar genjang berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Yang keempat, persegi panjang didefinisikan sebagai titik-titik. Maka persegi panjang itu didefinisikan sebagai segi 4 dengan 4 sudut yang sama. Selanjutnya soal nomor 2. Pada segitiga sama kaki ABC dengan sudut puncak, sudut A-nya 36 derajat, buatlah garis bagi sudut B dan misalkan D titik potong dengan sisi AC, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, hitung sudut BDC. Berarti sudut BDC adalah sudut BDC. Berarti ini yang kita cari. Berarti kita harus mencari berapa besar sudut C dan sudut B. Jumlah sudut pada suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi total semua sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena ini adalah segitiga sama kaki, maka sudut B ini sama besarnya dengan sudut C. Sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya adalah 180 derajat. Maka sudut A-nya kita substitusikan, nilainya adalah 36 derajat. Maka sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat dikurangi 36 derajat. Hasilnya adalah 144 derajat. Karena sudut B dan sudut C ini besarnya sama, karena segitiga sama kaki, maka sudut B atau sudut C besarnya adalah 144 derajat dibagi 2. Maka hasilnya adalah 72 derajat. Maka karena sudut B besarnya adalah 72 derajat, maka sudut CBD, perhatikan sudut yang kiri bawah, itu adalah 72 derajat dibagi 2, karena ini besarnya adalah sama, yaitu 36 derajat. Maka setelah sudut CBD
dan sudut C kita ketahui besarnya, maka kita dapat mencari sudut ABC. Jadi sudut CBD ditambah sudut DCB ditambah sudut BDC adalah 180 derajat. Maka besar sudut BDC ini adalah 180 derajat dikurangi sudut CBD dikurangi sudut DCB. Maka 180 derajat dikurangi CBD. CBD besarnya adalah 36 derajat dikurangi DCB. Sudut DCB ini sama saja dengan sudut C yaitu 72 derajat. Maka sudut BDC ini hasilnya adalah 72 derajat. Yang kedua, jenis segitiga apakah? Segitiga BCD, berarti BCD segitiga yang kecil. Jelaskan. Ini termasuk ke dalam segitiga sama kaki. Perhatikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan sudut puncak A yaitu 36 derajat. Perhatikan dulu ABC sudutnya adalah segitiga sama kaki. Sudut A-nya adalah 36 derajat. Kemudian sudut C adalah 72 derajat. Perhatikan sudut B besarnya sama dengan sudut C. Di bagian yang pertama ini, maka sudut C 72 derajat. Kemudian sudut BCD. Sudut BDC adalah 72 derajat. Jadi oleh karena itu, dalam segitiga BCD ini, di mana sudut C ini besarnya 72 derajat, terus BDC juga 72 derajat, besarnya sama. Maka segitiga BCD ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena sudut alasnya adalah sama yaitu 72 derajat. Yang ketiga, dari titik-titik sudut A dan C pada jajar genjang ABCD. Buatlah berturut-turut garis AE dan CF yang tegak lurus dengan diagonal BD. Jawablah pertanyaan berikut. Buktikan bahwa segitiga ABE, berarti ABE, dan itu kongruen dengan segitiga CDE, berarti segitiga yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Jadi dari asumsi bahwa sudut AEB ini sama dengan sudut CFD, yaitu sudut segitiga sudutnya adalah sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat pada segitiga ABE dan CDF. Ini sebagai pernyataan yang pertama. Kemudian karena sudut dalam berseberangan dari garis sejajar adalah sama dan panjang AB sejajar dengan panjang DC, maka sudut ABE itu sama dengan sudut CDF. Perhatikan ketika garisnya sejajar, maka sudut dalam berseberangan, berarti ABE yang sebelah sini, itu besarnya sama dengan sudut CDF. Karena besarnya adalah sudut dalam berseberangan, sehingga besarnya adalah sama. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Kemudian karena sisi berlawanan jajar genjang adalah sama, maka panjang AB itu sama dengan panjang CD. Karena pada jajar genjang, itu panjangnya harus sama untuk sisi yang berlawanan. Dari pernyataan yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini, serta menurut kekongruenan segitiga siku-siku dengan sudut lancip sama, maka segitiga AB ini adalah kongruen dengan segitiga CDF. Berarti dua sudutnya sama, yaitu sudut sudut siku-sikunya sama, kemudian sudut lancip ABE-nya yang berseberangan sama, kemudian panjang salah satu sisinya adalah sama juga, maka ini termasuk ke dalam bangun yang kongruen. Yang kedua, dapat dibuktikan bahwa segitiga AECF, berarti yang berwarna coklat ini, adalah jajar genjang seperti berikut. Isilah kotak kosong dan lengkapilah pembuktiannya. Pada segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga CDF, sehingga panjang AE ini sama dengan panjang CF. Berdasarkan yang diketahui, maka sudut AEF sama dengan sudut CFE.
di mana sudut dalam berseberangan itu besarnya adalah sama. Sehingga panjang AE itu sama dengan panjang CF. Sudut dalam berseberangan itu berarti yang siku-siku yang sebelah dalamnya, yang ditunjukkan oleh kursor. Dari pernyataan pertama dan kedua, dan karena sepasang sisi berhadapan adalah sejajar dan sama panjang, jadi sisi yang sepanjang sisi itu berarti AE itu sejajar dengan CF, kemudian AF juga sejajar dengan EC, dan masing-masing sama panjang, di mana panjang AE sama dengan panjang CF, dan panjang AF sama dengan panjang CE, maka segi 4 AECF adalah jajar genjang. Selanjutnya pada halaman 165. Seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan, perhatikan gambarnya. Ambil titik C pada segmen AB dan buat segitiga sama sisi ACP sama dengan CBQ. Dengan berturut-turut menggunakan AC dan BC. Jawablah pertanyaan berikut, buktikan bahwa AQ sama dengan PB. Jadi AQ ini sama dengan PB. Pada segitiga ACQ dan PCB, berarti PCB, dari asumsi bahwa panjang AC ini sama dengan panjang PC. Panjang PAC sama dengan panjang PC karena segitiga sama sisi. Ini sebagai pernyataan yang pertama. Kemudian panjang CQ itu sama dengan panjang CB. Kenapa juga sama? Karena ini adalah segitiga sama sisi. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Karena satu sudut dalam dari tiga segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi sudut dalam untuk semua segitiga sama sisi sama besarnya adalah 60 derajat. Yaitu diperoleh dari 180 derajat dibagi 3. Maka sudut ACQ itu sama saja dengan sudut ACP ditambah dengan sudut PCQ. ACP ditambah PCQ adalah sudut ACQ. Sudut ACP-nya berapa? ACP-nya sudutnya adalah 60 derajat ditambah PCQ-nya adalah sudut PCQ. Kemudian pada sudut PCB berarti sudut PCQ ditambah sudut QCB. Sudut QCB-nya berapa? 60 derajat. Maka sudut PCB ini sama dengan sudut PCQ ditambah 60 derajat. Perhatikan bahwa untuk sudut ACQ sama dengan sudut PCB besarnya, yaitu 60 derajat ditambah sudut PCQ. Ini sebagai pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan pertama, kedua, dan ketiga, serta menurut aturan kekongruenan sudut sisi sudut, maka segitiga ACQ ini sama dengan kongruen dengan segitiga PCB. Karena sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun-bangun yang kongruen adalah sama, maka AQ sama dengan PB. Jadi AQ ini bersesuaian dengan panjang PB. Selanjutnya yang kedua, jika O adalah titik potong AQ, jadi AQ ini titik potongnya adalah di O dan PB. PB juga berpotongan di O, carilah bahwa segitiga AOP, carilah sudut dari AOP. Jawabannya adalah 60 derajat. Diperoleh dari mana? Dari soal yang pertama tadi, bahwa QAC itu sama dengan QAC ini besarnya sama dengan sudut BPC. Dari pernyataan tadi yang soal yang 4 yang pertama ini. Maka sudut PAO sama ditambah sudut OPA sama dengan 120 derajat. Kenapa? Karena ini segitiga siku-siku. Ditambah ini 30 derajat. Jadi PAO ini 30 derajat. 30 derajat, kenapa? Karena sudut PAC-nya adalah 60 derajat. Jadi 60 derajat dibagi 2 adalah 30 derajat. Ditambah ini siku-siku 90 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga pada segitiga AOP
adalah 180 derajat. Jadi total semua sudut dalam segitiga 180 derajat dikurangi sudut PAO, dan sudut OPA. Sudut PAO ditambah OPA adalah 120 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 120 derajat adalah 60 derajat. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 8 halaman 164 sampai dengan 165. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.